balik lagi di Bright Side Show. Ya, masih sama gue sama Rizky ya. Mudah-mudahan pada betah nih ya. Kita tuh masih kaku-kaku episode pertama gitu ya. Makanya harus perenggangan dulu nih nah, sedikit biar nggak kaku. Oke, tadi kan udah cerita-cerita tentang kegiatan kita masing-masing ya, dan ternyata gue sama Rizky itu ada arsiran ternyata, arsiran kegiatan yang memang menjadi berada di satu wadah, yaitu Explore Humanity ini. Dan gue cerita dikit ya, ini pengalaman seru ya, pengalaman seru waktu gue dikirim sama Explore ke Palu. Ke Palu ya. Jadi setelah kejadian bencana likuifaksi, tsunami dan gempa di sana ya, itu sekitar berapa ya? Sebulan kemudian kalau nggak salah ya, saya diberangkatkan ke Palu untuk menyalurkan sumbangan yang sebelumnya sudah disounding oleh Explore Humanity, dan kita saya sama Elo waktu itu ya, tim relawan juga relawan dari Explore juga. Kita berangkat ke sana berdua untuk menyalurkan sumbangan-sumbangan yang sudah disalurkan via Explore Humanity. Dan ketika di pesawat tuh mau mendarat tuh itu pilu banget gitu ya. Dari atas pesawat tuh kebetulan saya di sebelah jendela gitu ya, ngelihat ke bawah tuh kerusakan tuh udah terlihat jelas, dan itu lumayan horor gitu ya. Pas nyampe bandara juga, bandaranya udah retak, liftnya stuck setengah gitu, nggak bisa turun lagi. Jadi kondisi itu belum ketika itu airport juga masih rusak ya? Iya, rusak. Belum ada pemulihan yang signifikan lah. Masih benerin atap-atap aja biar nggak bocor. Dan dari situ aja udah horor banget gitu ya. Ini di bandara aja udah kayak gini gitu. Dan ketika kita, singkat cerita, udah datang, dijemput sama ada relawan di sana juga yang nemenin kita. Dan kita di sana tidur 9 hari. Itu sampai lebih dari seminggu ya? Iya, di sana ya, 9 hari kita jadi marbot masjid waktu itu. Di sebuah Bobo Dimas ya. Iya, jadi di masjidnya juga retak gitu, terbelah gitu si lantainya. Dan kita tidur di 9 hari itu di kamarnya marbot yang terbuat dari triplek. Dan Palu tuh waktu itu emang panas banget ya. Pas datang ke sana tuh udah suasana panas banget, dan ya wayahna. Jadi kalau istilah Sundanya, kita emang harus sabar di sana ya. Setelah kita ke daerah bencana, wah udah speechless itu ya. Ada rumah yang tadinya gini jadi gini, ada mobil tuh udah kayak tisu ringsek, dikeremes-keremes gini, terus dikembangin, ringsek banget gitu. Terus ada yang rumah yang tadinya, misalnya kalau di Bandung mah di Dago gitu, tiba-tiba ada di Buah Batu gitu. Jadi itu akibat likuifaksi. Dan luar biasa situasinya, memang ya nggak tahu kalau mau nyebut itu kiamat kecil ya, memang kayak gitu ya, ngelihat wah horor banget gitu. Dan ketika kita datang ke lokasi ya di Petobo, terus dan saya tempat satu lagi lupa tuh. Pokoknya hampir satu ring itu ya, yang dekat pantai juga gitu. Itu udah lokasi bibir pantai yang sama ya? Iya, jadi jembatan hancur dan segala macam. Masjid terapung pun ya udah miring ya, udah miring walaupun masih utuh. Sekarang itu didiemin ya, nggak dibangun, nggak apa, jadi kayak jadi salah satu site juga ya, site yang dikunjungi dan difoto orang ya, masjid terapung itu. Nah itu di tempat likuifaksi itu pun sama warga sekitar itu, awas ya kalau ada bendera Indonesia yang kecil-kecil itu jangan diinjak katanya. Di situ ada mayat yang belum diambil di situ. Jadi kemungkinan susah karena takut putus anggota tubuhnya, karena sudah terlalu lama kali ya tersembunyi di situ, dan baru ketemu, dan akhirnya ya sudah, itu jadi kuburan aja gitu. Jadi jadi ditandain sama bendera putih kecil. Merah putih kecil. Oke. Yang paling berkesan itu ketika kita mau nyalurin sumbangan ke sebuah SD ya. Jadi ada SD penampungan buat warga yang memang kehilangan rumahnya dan harus
melanjutkan sekolah. Di situ ada satu anak SD yang dikasih tahu sih sama teman-temannya, kakak itu tuh interview, katanya dia yang selamat dari likuifaksi katanya. Jadi dia sempat terombang-ambing di gelombang likuifaksi itu. Ya, dia tertimbun. Masuk ke dalam lumpur, dan dia cerita pas kita interview, gimana deh ceritanya? Ya, saya gini kak, saya waktu itu tertimbun di dalam tanah pas likuifaksi. Terus saya tidak sadarkan diri waktu itu ya, nyebutnya apa ya, mati suri atau apa istilahnya, pokoknya pingsan lah. Pingsan, dan di dalam pingsannya pun dia ada kayak di sebuah mimpi gitu ya, dia ada di alam warna putih. Ini yang ngomong anak kelas 2 SD. Nah, yang anak kelas 2 SD ini kan jujur banget gitu, masih polos, masih yang namanya anak ya. Pas dia cerita, saya seperti ada di alam warna putih, dan di situ ada satu orang pria datang menghampiri, datang ke saya dan ngasih 3 pesan. Pas saya interview itu udah deg-degan banget. Ini apa ya gitu. Nah, dia ngasih 3 pesan. Yang pertama, beliau bilang kepada saya, jagalah sholat katanya. Yang pertama, jagalah sholat. Yang kedua, tutup aurat. Yang ketiga, jangan cabut uban putih. Nah, ketiga ini kan tidak ada yang salah dari 3 ini ya. Semua perintahnya pun ada di dalam Islam gitu kan. Dan waktu itu saya pas lagi interview merinding banget. Elo pun agak-agak merinding gitu kan, karena pesan ini tuh kan langsung dari anak itu ke kita gitu, dan kita pun ya harus menyampaikan ini lagi mungkin ya. Jadi ya waktu itu suasana merinding banget ketika anak itu cerita dengan polosnya, dan itu yang paling berkesan. Dan nggak diarahkan sama siapa gitu ya. Ya anak kecil kelas 2 SD. Iya. Kebayang sih sekarang anak saya kelas 2 SD tuh nggak bakal mungkin ngomong seperti itu kalau bayangan saya. Dan dia ya cukup tegar lah. Dia kehilangan neneknya, terus adiknya kalau nggak salah. Ibunya masih ada ibunya, karena ibunya waktu itu lagi keluar dulu, pulang-pulang rumahnya udah nggak ada. Jadi udah rata dengan tanah. Jadi itulah yang berkesan lah gitu. Jadi suasananya memang ya dark banget lah di sana. Cuman ya jadi apa ya? Jadi bahan renungan tersendiri lah untuk kita ya, untuk bisa terus ya kembali untuk apa ya, untuk bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan gitu kan, dari tiga poin tadi gitu kan. Yaitu salah satu tanda-tanda lah kekuasaan Allah gitu kan. Nah, ini Palu tuh jadi ya itulah bekalnya tuh luar biasa. Apa ya, kayak pulang ke rumah tuh pas ke Bandung tuh kayak ada beban gitu yang harus diceritakan gitu, dan ini saya sampaikan ke istri, ke teman, semua segala macam ya. Mudah-mudahan jadi apa ya, jadi sesuatu yang bisa jadi pemantik lah untuk kita kembali lah gitu. Nah, ini lu sendiri gimana tuh pas ini nih, ada pengalaman ketika jadi relawan? Jadi relawan pas bareng explore nih. Iya. Pasti bisa luar biasa ya tadi. Ya, alhamdulillah saya pun kemarin tuh ketika ditugaskan pergi ke beberapa tempat gitu ya. Ya ada beberapa cerita-cerita yang juga bisa bikin saya juga lebih bersyukur. Ketika kita balik lagi ke rumah gitu ya. Ya sama waktu itu dulu juga saya mah kebagiannya ke Banten dulu. Jadi Banten. Seminggu setelah bencana di Banten, nah itu awal mula explore turun langsung ke daerah bencana. Jadi seminggu setelah kejadian kami bersama tim yang lumayan agak banyak waktu itu. Jadi karena jarak juga kan bisa dikerjakan lewat jalan darat ya waktu itu, mengantarkan bantuannya gitu. Kalau ke Palu mah kan agak berat ya, jalan darat. Bawa mobil sendiri itu ya? Mobil sendiri, jadi timnya agak lumayan banyak. Ketika berangkat ke sana memang ya kondisi di sana pun ya itu dia kayak bencana itu yang menghajar di situ kayak memilih juga gitu. Jadi ada yang lokasi ya, saya ini mah yang saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri. Jadi ada rumah yang jaraknya sama dengan bibir pantai, tapi ya kondisi kerusakannya itu berbeda gitu. Ya di luar itu memang fondasinya mungkin lebih rapuh rumah yang sebelahnya yang rusak itu. Tapi kayak yang kalau saya mata saya ngelihat kayak ini kayak kepilihannya gitu, rumah yang dihancurin yang mana gitu. Nah itu jadi
Saya tidak mengorek apa yang di balik situ ya, keluarga misalnya ini rumah ini kenapa bisa hancur kayak gitu, atau rumah ini kenapa bisa bertahan, tapi kayak diperlihatkan aja gitu, ini teh kayak punya mata gitu bencana tuh. Ya itu yang disebutkan maksudnya, ada beberapa memang rezekinya tuh ya kehajar, sapu habis, ya ada juga yang masih bertahan tuh memang ya itu udah ada bagiannya masing-masing. Dan ketika kita sudah pulang ke rumah, kalau kita main ke tempat bencana tuh jadi kayaknya aduh, kita kayaknya harus lebih bersyukur deh. Karena kita ngelihat saudara-saudara kita yang ketimpa musibah itu luar biasa kesulitan di depan mata mereka tuh, bebannya kayaknya kalau kita mah nggak sanggup gitu. Waktu kita pulang ke rumah, aduh kita nyaman banget ya, walaupun dengan mungkin pulang ke rumah dengan nasi sama telur doang makan gitu. Nah mereka di sana susah makan. Gitu. Jadi mudah-mudahan datang ke tempat bencana itu bisa lebih melembutkan hati. Mudah-mudahan gitu sih kalau saya mah kemarin. Terus kayak kemarin juga ditugasin berangkat ke perbatasan di Turki dan Suriah. Itu juga saya juga nggak nyangka bisa dapat rezeki untuk melangkah jauh ke sana gitu ya. Setelah kemarin di band kita kan pergi-pergi juga tuh kemana-mana. Tapi setelah berhikmat di explore ini, tetap ternyata dikasih tour langkah saya tuh sampai ke ribuan kilometer di daerah yang saya belum pernah kunjungin gitu. Dulu memprediksi ya setelah keluar dari band, udahlah nggak akan dapat keluar kota lagi atau keluar negeri lagi. Taunya tetap dikasih, tapi dengan jalan yang berbeda gitu. Jalannya berbeda ternyata. Tour, tetap melakukan safari gitu, tapi tugasnya berbeda gitu ya. Nah, kemarin pun sempat juga alhamdulillah mengunjungi saudara-saudara kita yang ada di Istanbul ya. Istanbul, di daerah dekat Istanbul itu adalah pengungsi Turki ya? Ya, daerah Turki. Masuknya Turki. Turki, mereka itu adalah pengungsi kaum Uighur yang udah mengungsi ke Turki dan etnis Uighur yang sudah mengungsi ke Turki. Nah, itu pun ya yang saya rasain kemarin, mereka itu adalah benar-benar kaum yang memiliki akhlak yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika datang ke sana, mereka itu hidup tuh kalau misalnya dikondisikan dengan kondisi Turki ya, mereka tuh ya hidupnya memang di bawah kecukupan gitu. Kebanyakan mereka di sana. Tapi ketika kami datang ke sana, mereka berusaha untuk benar-benar kayak ngejamu kita dengan sebagai tamu yang datang dan saudara gitu yang datang dari jauh. Mereka memaksimalkan segala yang ada dari mereka itu untuk menjamu tamunya gitu. Memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Jadi sama artis juga kan ke sana kan? Oh iya, kemarin sama siapa? Kami membersamai Mas Doni Alamsyah. Mas Doni Alamsyah ini, beliau itu adalah pemeran aktor film The Raid. Oh, The Raid. The Raid yang pertama. Pada tahu lah pasti ya. Mas Doni Alamsyah. Bareng ini ya Iko Uwais ya. Nah, yang gitu-gitu The Raid itu. Kalau saya kan The Raib. Hilang aja gitu. Raib. Kalau Mas Doni ini alhamdulillah beliau juga sudah memiliki kepedulian yang tinggi banget gitu dengan kemanusiaan. Jadi ketika explore ajak untuk berangkat itu semangat ya. Beliau semangat banget. Walaupun dengan masih kayak, Mas gimana nih Mas? Siap berangkat? Ya harus siap bro, katanya gitu. Harus siap. Deg-degan juga sih gua nih. Sama Mas, saya juga belum pernah. Manusiawi ya maksudnya. Sama Mas, saya juga belum pernah. Tapi ternyata ketika kita sampai ke daerah perbatasan Suriah pun memang kondisinya memang relatif aman. Jadi kita pun kan masih berada di daerah Turki gitu. Turki. Setelah perbatasan itu masuk Suriah, nah itu memang kondisi di situ agak
lebih Tegang. ya lebih lebih dinamis lah, Tapi nggak masuk. tapi nggak masuk ke dalam sana kami itu. Jadi kami masuk ke kondisi di perbatasan Suriah itu berseberangan dengan provinsi Idlib Ya. waktu itu. Nah, Oh, dekat ke tapi Idlib ya? dekat di provinsi Idlib ya. Jadi kota Idlibnya masih agak jauh, Jauh, puluhan kilo lah dari situ. Tapi kita di Turki di Reyhanli, kota Reyhanli itu yang tetanggaan sama provinsi Idlib. Nah, di situ kondisinya udah relatif aman. Tapi pengungsi pun masih banyak banget yang butuh bantuan karena kondisi di sana itu si pengungsi yang sudah berhasil masuk ke Turki belum banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah Turki sendiri. Jadi mereka tuh masih tidur kayak di atap yang masih pakai terpal gitu dengan kondisi yang seadanya banget. Jadi di sini kita ya bukti ya bahwa NGO itu tuh sangat diperlukan ya untuk mudah-mudahan. bahu-membahu. Insya Allah. Karena kan satu NGO aja nggak cukup kan, Nggak akan butuh banyak NGO atau butuh banyak relawan-relawan atau orang-orang yang menyumbang lah untuk mereka agar ya kita punya alasan ketika ditanya saudara kita di sana kelaparan, kedinginan, nggak punya tempat tinggal. Nah, apa yang sudah kita lakukan gitu kan, ini jadi pertanyaan juga gitu kan. Mas Doni Alamsyah juga kan itu bukti bahwa kalau baiknya ya yang punya popularitas atau followersnya banyak gitu kan, itu akan lebih jadi booster lagi kan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di sana. Kalau boleh dibikin quotation gitu ya, once you get popular, you have to use your popularity for the benefits of humanity. Wih, itu tweetnya siapa tuh? Hah? Zaman dulu pernah gitu. Nah itu perkataan itu kan fitrah ya, di mana kita melihat bahwa ketika saudara kita mengalami yang namanya kesusahan tuh pasti fitrah hati kita tuh ingin membantu dan segala macamnya gitu. Jadi kalau berjamaah ngebantunya gitu ya bareng-bareng gitu dengan istilah anak mudanya sum-sum gitu ya. Goceng pertama gitu. Nah, itu harus bisa menjadi sesuatu yang sangat-sangat membantu. Memang ada istilah ngapain bantu yang jauh, bantu yang deket dulu aja. Enggak, yang benar tuh bantulah semuanya. Caranya dengan gimana? Dengan sum-sum bareng-bareng gitu kan. Nah, biasanya kalau yang komen kayak gitu tuh nggak pernah nyumbang. Nggak pernah nyumbang. Biasanya kalau kayak Apaan gitu. sih bantu yang jauh-jauh, yang deket dulu aja. Yaudah, nih saya ada yang deket nih di Palu, misalnya ada di Banten. Silakan sumbangannya. Oh nanti ya sudah. Langsung. Ya, cuman nggak semuanya seperti itu ya. Kita doakan lah, mudah-mudahan nggak ada yang seperti itu lagi. Dan ya, ini memang jadi isu di mana ini hal yang butuh approach yang lebih ya terutama anak-anak muda ya. Perkara kemanusiaan ini adalah perkara yang memang harus jadi concern bersama-sama gitu kan. Karena ketika kita ada tragedi pun ternyata dulu orang-orang di Palestina itu nyumbang juga ke Indonesia. Padahal Indonesia kaya raya kayak gimana ini di sini gitu ya. Sampai mereka yang kekurangan aja nyumbang gitu kan. Benar. Itu hatinya terbuat dari apa gitu kan. Ini luar biasa gitu kan. Jadi kalau bisa disimpulin sih jadi kita harus memposisikan diri kita itu sebagai mereka. Ya. Jadi nggak tahu kita mungkin ke depan kita yang harus dibantu oleh mereka, jadi kita harus berpikir seperti itu. Kita nggak tahu karena bisa jadi berapa bulan kemudian kita yang di posisi seperti itu gitu. Kita yang dibantu nantinya gitu kan, nggak ngerti kita kondisinya gimana. Jadi entah apapun yang terjadi di ke depan ya, wallahu alam, karena bencana itu nggak pernah ngomong-ngomong dulu gitu kalau mau datang. Jadi kita urusan bantu-membantu itu atau charity itu tidak mengenal yang namanya teritori ya. Tidak mengenal yang namanya teritori, nggak ada border ya. Siapapun yang selama ini kita bisa bantu dengan cara sumbang bareng-bareng, yang dekat, yang jauh, tetap kita bantu. Gitu. Jadi itu pengalaman kita ya di bareng waktu ketika kita dapat arsiran di suatu wadah namanya Explore Humanity. Ya ceritanya kayak tadi itu tuh. Seperti itu. Ya mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Jadi
ada hikmah yang bisa dipetik lah, karena kan kita ini bikin vlog kayak gini kan biar bisa merenung sama-sama kan. Iya. Ya bikin podcast ini mudah-mudahan berfaedah lah ya, Yes. apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ceritain tadi gitu ya. Bahasanya kaku banget. Ini harus latihan lagi nih kayaknya. Ini harus kayaknya pelemesan lagi. Pelemesan lagi nih. Aduh, terlalu kaku Kurang gaul gitu. Oh, ya mohon masukannya buat teman-teman juga di rumah Ya. biar kita lebih luas lagi. Mohon masukan dan mohon kalau teman-teman ada yang ingin support buat program ini, Nah, ya, ya. kalian bisa langsung merapat ke informasi yang di bawah sini nih. Ya. Di sini? Di sini sih, di mana? Bebas. Di mana Pokoknya sih? di sini. Oh, sini, nanti cek aja mungkin di sini Nah, ya. di sini. Nanti buat yang mau support program ini keberlangsungannya dan Channel nanti, ini. channel ini, mudah-mudahan kita bakal menginformasikan informasi yang terupdate ya. Dan kita juga nanti ke depannya mudah-mudahan bisa mengambil bintang tamu ya. Nah, narasumber itu, ya, narasumber yang yang menarik. mudah-mudahan bisa yang- menginspirasi teman-teman di rumah. Iya, Gitu. Oke. Bisa langsung ke sini ya. Langsung lagi. Gitu. Oke. Mungkin sharing kita tentang pengalaman kita bersama Explore segitu dulu, dan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak, yang udah nggak peduli dengan kuotanya. Wah, sedap. Yang mau Biasanya kan ada komen gitu, jangan sepelekan kuota gue ya, gitu. 2 jam juga gue tonton gitu. Wah, itu paling seneng nih lihat komen-komen yang gitu tuh. karena gue Si iklannya nggak di skip. Wah, itu lebih seneng. karena gue mau memakmurkan program ini. Program gitu. ini ya, mantap. Jadi gue nggak skip iklannya sampai habis. Gitu. Iya. Iklannya ditonton habis. Jadi pas ada iklan, gue ngambil minum dulu. Bikin kopi Bisa dulu kayak gitu. ya, biar santai. Iklan kan ada mau 5 menit nih, bikin kopi dulu. Memang ternyata dia beli paketnya yang unlimited terus yang murah lagi. Ya murah. Zaman sekarang. Gitu. Kalau zaman dulu kan kita irit banget masalah kuota gitu ya. Cuma sekarang kayaknya udah dahsyat ya kuota-kuota. Oke, ditunggu ya partisipasinya teman-teman, dan Oke. juga yang mau saran buat program ini, Nah. mau topik apa yang mau dibahas, bisa langsung email Isi ke kolom komen ya. isi. Nggak usah email, Riwe. Riwa ya, zaman sekarang Udah langsung komen ke aja di bawah. iya, komen. Dan jangan lupa subscribe dulu nih. Iya, subscribe, Akunnya. like, comment, share ya. Yes. Oke, mungkin itu aja kali ya, Ya, dari itu kita. dulu lah. The Bright Side- Side Show ini. Oh, itu kan masih kaku kan, masih belajar. The Bright Side Show, The Bright Side Show, The Bright Side Show. Jadi Nah, kayak mudah-mudahan ya, episode disebutin pertama terus ini segala. adalah saksi bahwa kita masih kaku ya. Nanti kita bakal senam wajah dan senam lidah ya. Iya, di dan rumah. kita akan Buat lancarin. beli kertas minyak ya. Gitu. Ini kayaknya kita terlalu Masih berminyak. hinya ya. Masih hinya gitu. Dari mau motoran, berangkat syuting, ayo hajar sikat, yang penting ada dulu episode Ada pertama dulu. nih. Jadi tips untuk menjadi startup, just start. Oke, mungkin segitu ya dari Ya. kita. Gue Ucai dan juga Rizky pamit. Oke, sampai jumpa bertemu lagi di podcast episode berikutnya. berikutnya. Episode berikutnya. Episode aja ya. Episode ya? Nyebutnya apa sih? Ya udahlah, boleh. Ya lah boleh. gitu. Episode berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.